Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah eh, kita bertemu dalam satu segmen ya yang insya Allah ini perdana di live Facebook ya dalam acara Salam Podcast. Nah, Alhamdulillah di acara perdana ini kita akan ngobrol santai. Jadi Salam Podcast ini adalah sebuah program yang insya Allah kita akan terus lanjutkan seperti itu setiap minggunya seperti itu akan rutin. Tentu saja kalau Salam Podcast ini akan lebih berbicara tentang pendidikan. Nah, jadi kalau tema besarnya Salam Podcast ini adalah pendidikan. Jadi bisa kemana-mana. Ya, jadi untuk Salam Podcast ini kita akan ngobrol santai dengan pemateri kita ya, pemateri yang perdana atau bukan pemateri deh, karena kita mau ngobrol santai, jadi namanya bintang tamu. Nah, oke, siapakah bintang tamu kita pada hari ini? Ya, kita ngobrol santai ya, temanya pendidikan, tapi nanti bebas kita bebas ngobrolnya. Oke, ini dia. Kita sambut siapakah dia? Pak Satria. Oke, silakan Pak Satria. Ya kok nggak bisa diaktifkan video. Oke. Nah, nah ini dia. Oke, Selamat halo, pagi Pak Satria. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia bintang tamu kita ya. Bintang tamu kita pada pagi hari ini dan alhamdulillah Pak Satria di momen perdana Salam Podcast ini bersedia untuk hadir di live streaming Facebook pada hari ini. Dan ini karena ini momen perdana dan tentu saja temanya pendidikan. Nanti kita akan ngobrol santai dengan Pak Satria nanti mengenai pandangan beliau tentang pendidikan. Jadi bebas. Jadi nanti sahabat salam sekalian. Jadi nanti Pak Satria akan cerita kepada kita ya, mungkin tentang pengalaman beliau tentu saja di pendidikan seperti itu. Ya, sebelum itu saya mau memberitahu dulu kepada para penonton ini, para viewers ini, sedikit tentang bintang tamu kita pada hari ini. Jadi Pak Satria ini dulu ya, dulu ini pernah menjadi edukator Pak ya, edukator Ya, betul, di betul, betul. pada anak berkebutuhan khusus seperti itu Pak ya. Ya, Iya seperti itu. Dan alhamdulillah juga pernah menjadi salah satu fasilitator di Sekolah Alam Sangatta, Pak ya. Ya, seperti ya, itu. Dan sedikit banyak sudah memberikan kontribusi yang baik dan besar kepada Sekolah Alam Sangatta. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bagaimana sih Pak Satria kemudian bisa menjadi seperti sekarang ini, kemudian perjalanan hidupnya tentu saja nanti akan dibahas sesuai dengan tema kita ya. Tema besar kita adalah pendidikan. Nanti Pak Satria mungkin bisa menceritakan karena kita kan podcastnya santai, jadi menceritakan kepada sahabat salam ya di live ini tentang perjalanan dari Pak Satria atau pandangan-pandangan Pak Satria tentang dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan ngobrol santai. Silakan Pak Satria mengawali dengan memaparkan mungkin tentang diri Pak Satria sendiri, kemudian perjalanan sampai saat ini. Kepada Pak Satria, kami persilakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ya, terima kasih Pak Safi sebelumnya karena sudah diberi kesempatan ya dan diundang melalui salah satu agenda dari Sekolah Alam Sangatta yaitu Salam Podcast, yang sebenarnya Salam Podcast ini kita pernah sama-sama tuangkan idenya secara bersama, cuman dalam pelaksanaannya memang
baru terrealisasi saat ini, Pak ya. Meskipun dalam keadaan saya tidak bisa bersama tim di sana, tapi terima kasih karena saya sudah perdana, Pak ya, ini ya. Ya, Jadi perdana. live perdana kita melakukan kegiatan Salam Podcast. Luar biasa, semangat terus buat teman-teman dan saudaraku yang ada di Sangatta ya. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Syafi'i tadi, bahwasanya saya ya, Satria, pernah menjadi salah satu bagian ya dari keluarga besar Sekolah Alam Sangatta, mengawali benar-benar sesuatu dari nol ya. Terlepas dari itu semua, saya berlatar belakang awalnya saya berdomisili itu di Samarinda, sampai saya juga pernah sampai Berau ya, sampai akhirnya saya bertemu dengan tim di Sangatta ya, bersama dengan Sekolah Alam Sangatta, dan kita mulai membangun satu konsep pendidikan yang sebenarnya bukan kita yang membangunnya, tapi kita mengadopsi apa yang sudah ada konsep ini di daerah Jawa sana, terutama yang konsep ini digagas pertama kali oleh Pak Lindonovo ya. Baru kita tim-tim Sekolah Alam Sangatta bersama-sama dengan tim yayasan juga merancang sebuah konsep yang sebenarnya bukan konsep baru ya. Hanya saja memang nilai-nilai di dalamnya itu yang selama ini belum banyak orang tahu, seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin sesuatu yang spesial ya dari Sekolah Alam. Seperti itu Pak, dari perjalanan saya, ya saya sendiri emang bisa dibilang orang yang aktif ya, lebih suka berkegiatan di outdoor ya. Hobi saya juga senang dengan kegiatan traveling, jalan-jalan, berpetualang. Selain itu juga hobi berkebun ya, saya itu sangat hobi berkebun ya, suka menanam. Dan ya ketika di Sekolah Alam ya kegiatan saya tidak jauh-jauh dari situ ya, dari kegiatan kita berkegiatan outbound bersama, kemudian kegiatan Green Lab ya, Green Lab atau kegiatan menanam, dan kegiatan bersama alam lainnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Nah, itu tadi sahabat alam sedikit ya dari pemaparan dari Pak Satria ya mengenai perjalanan kehidupannya sedikit ya. Oke, mungkin kita langsung saja kita akan diskusi santai ya dari perjalanan Pak Satria yang insya Allah dari awal kemudian bergabung di Sekolah Alam, kemudian berusaha untuk produktif ya di tempat tinggalnya. Nah, dari perjalanan itu apa sih yang Pak Satria dapat? Hikmah apa yang Pak Satria dapat terutama dalam hal dunia pendidikan? Hikmah terbesar yang Pak Satria dapat hingga saat itu apa yang membentuk diri Pak Satria saat ini? Iya, sampai sekarang ya bisa saya ceritakan, mungkin nanti saya akan ceritakan kilas balik pengalaman saya, sudah punya pengalaman apa saja dari semenjak saya bekerja di tempat saya sebelum-sebelumnya bekerja ya, seperti itu. Akhirnya saya menemukan satu titik bahwa sebenarnya kita itu punya fitrahnya sendiri ya, nanti akan sampai sana. Baik, seperti yang dipertanyakan sama Pak Syafi'i tadi, saya dulu sempat bekerja ya jadi kalau kita bicara soal pendidikan itu berarti berbicara dengan satu proses pembelajaran ya, satu proses pembelajaran yang itu sebenarnya sangat sempit kalau kita artikan pendidikan itu hanya di lingkungan sekolah saja. Artinya kalau kita mau bicara secara luas, apapun yang kita temui, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya justru di lingkungan kita itu yang akan membentuk karakter kita. Seperti itu. Jadi ada yang bilang guru terbaik adalah pengalaman. Ya betul sekali. Artinya betul sekali. Artinya setiap dari kita itu punya fitrahnya sendiri, tinggal bagaimana kita kan disuruh mencari ilmu sebanyak-banyaknya.
Sampai pada satu titik kita itu menemukan, oh kita ini kecenderungannya ke arah sini. Nah, dalam proses perjalanan saya itu saya mentadaburi setiap perjalanan pendidikan saya yang mulai dari SMP, SMA, kuliah, kemudian bekerja. Akhirnya saat ini ya saya juga masih proses menemukan dan mencari apakah benar ini sekarang adalah passion saya seperti itu. Jadi dulu saya sempat ya ketika saya itu latar belakang pendidikan itu ya mulai dari SD biasa negeri ya. Kemudian dari SMP saya ada nuansa-nuansa keagamaan karena saya sempat mondok ya selama kurang lebih 3 tahun di Muara Badak. Kemudian saya sempat lulus dari pondok pesantren, saya sempat ke Mandua ya, Mandua Samarinda itu juga basisnya adalah sekolah Islam. Kemudian kuliah pun itu ternyata saya juga dapat basic yang ada nuansa-nuansa religius keislamannya seperti ya kebetulan ekonomi Islam pada waktu itu ya di Unmul. Akhirnya setelah dari situ saya mencoba masuk lingkungan dunia pekerjaan yang berawal dari dulu saya hanya seorang relawan saja pada satu kegiatan besar namanya Walk for Autism ya. Waktu itu saya lupa tahunnya 2016 atau 15 saya lupa. Itu saya merasakan bahwa kenal pertama kali dengan dunia pendidikan itu di situ. Artinya kebetulan waktu itu sangat dekat sekali dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Itu saya sempat juga menjadi seorang fasilitator atau edukator di salah satu yayasan Pelita Bunda namanya, Pelita Bunda Samarinda yang ada di Samarinda. Kurang lebih saya 3 tahun di sana. Ya dalam proses itu banyak yang saya dapatkan terkait pendidikan dan bagaimana seorang anak itu mendapatkan satu proses pembelajaran dari titik dia 0 sampai nanti dewasa. Apa yang mereka dapatkan seperti itu. Jadi memang tahapan-tahapan perkembangan, kita juga belajar tahapan-tahapan perkembangan ya, sampai dengan proses pembelajaran, sampai pada menemukan nantinya. Nanti kalau di sekolah alam, kita juga akan bicara lebih tingginya itu bakat juga. Ya, saya dapatkan itu juga dari sekolah alam. Nah, dari situ melanjut lagi karena merasa bahwa saya ini bukan berlatar belakang dari seorang guru ya. Artinya saya pengen juga mencoba untuk mensinkronkan antara pendidikan terakhir saya yaitu ekonomi ya, kebetulan ekonomi Islam dengan jalurnya nih, jalur pendidikannya. Udah lulusan ekonomi itu harusnya kemana sih seperti itu. Akhirnya saya sempat ya berada di salah satu bank BUMN ya kurang lebih 1 tahun. Namun pada dasarnya ternyata secara pekerjaan tidak ada masalah, saya bisa mengerjakan dengan baik. Cuman ada satu hal yang membuat sepertinya nih kayak bukan saya nih kerja di sini. Nah, seperti itu. Akhirnya saya mulai bertanya-tanya nih, sebenarnya pekerjaan seperti apa sih yang sebenarnya saya inginkan dan cocok buat saya. Seperti itu. Akhirnya saya memutuskan pada waktu itu untuk tidak lagi bekerja di bank tersebut, dan akhirnya kebetulan juga ada kesempatan menjadi pendamping desa ya. Kebetulan waktu itu cukup jauh ya kalau dari daerah domisili saya yaitu di Berau. Jadi saya sempat di Berau, itu saya ditaruh di Kecamatan Kelai ya kebetulan. Itu adalah satu daerah yang bisa dibilang daerah yang masih minim akses ya, masih minim akses. Tidak semua orang tahu mungkin daerah sana. Kemudian secara ya sangat desa sekali lah di sana itu seperti itu. Jadi karena kebetulan memang basic saya itu dari kecil memang sudah hidup dan tinggal di desa, bagi saya itu selain jadi pengalaman bahwa
ternyata masih banyak tempat-tempat yang karena hobi lagi, nyambung ke hobi tadi ya, hobi berpetualang, dan jadi saya menikmati itu semua. Sampai pada akhirnya saya cukup nyaman ya dengan apa namanya, waktu menjadi seorang pendamping desa itu bagi saya itu nyaman. Cuman karena pertimbangan satu dan lain hal, mungkin daerah yang cukup ini ya, karena kita juga melihat apa nantinya kita akan bagaimana prospeknya dan lain-lain. Akhirnya saya mencoba untuk paling tidak saya ingin kembali ke kampung saya sendiri waktu itu ya. Artinya saya jauh-jauh nih ke kampung orang, ke desa orang, untuk menjadi katakanlah relawan dan bisa berkontribusi di situ. Kenapa kok ada seperti ada panggilan untuk kenapa saya tidak bisa menjadi kontribusi untuk desa atau kampung saya sendiri seperti itu. Akhirnya saya kembali sampai pada satu ketika ada satu momen ya, saya mungkin ini ya Allah juga berkehendak mempertemukan saya dengan sekolah alam, mempertemukan saya dengan sekolah alam ya, sampai dengan ketemu dengan kita Pak ya tim Pak Safi'i dan teman-teman yang lain, yayasan juga. Luar biasa, itu satu anugerah yang saya sangat berarti sekali dalam perjalanan hidup saya ya, karena saya ketika di sekolah alam tuh banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang sejalan atau sefrekuensi seperti itu. Ya, mengenal dunia pendidikan lebih dalam lagi itu di sekolah alam. Nah, jadi bagaimana pendidikan itu tidak hanya dibatasi oleh ruang-ruang ya. Pendidikan itu tidak hanya dibatasi oleh mata pelajaran ya yang ada di tertera di sebuah kurikulum ya. Tidak hanya sebatas itu, tetapi kembali lagi seperti saya bilang tadi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar itu adalah sumber ilmu. Artinya konsep itu yang diangkat oleh sekolah alam, dan yang paling penting adalah dari mana sumber ilmu itu berasal, seperti itu ya. Jadi dari mana sumber ilmu berasal, itu kita memaknainya sehingga kita ingat Sang Pencipta. Ya kurang lebih seperti itu bahasa sederhana yang bisa saya jabarkan terkait bagaimana konsep pendidikan itu. Intinya bahwa ada keseimbangan logika berpikir ya. Jadi antara keduniawian ya dengan sebuah religius itu seimbang seperti itu, sehingga ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga di sekolah alam itu makanya ada kurikulum yang sangat baik sekali ya, sangat pas sekali, yaitu ya ada akhlak, logika berpikir ya, sampai pada tahap pendidikan itu anak itu sejak dini sudah diasah kemampuannya, diberi banyak pengalaman sehingga nantinya mereka akan berjalan itu selama hidupnya, dia akan berjalan sesuai dengan fitrahnya, atau bahasa anunya tuh passion ya, jadi bilang seperti itu Pak ya. Jadi ada ketemu bakat passionnya, sehingga nanti bekerja itu atau dia nanti memutuskan dia untuk untuk bekerja itu dia sudah tahu, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Dan itu bukan lagi permintaan dari orang tua, permintaan dari orang-orang ya, dari keluarga yang menyuruh untuk kamu harus kerja ini, tapi betul-betul dari bakat yang memang sudah ada tertanam di dirinya. Sejauh itu saya memahami sebuah pendidikan secara sederhana seperti itu, tapi itu maknanya sangat dalam sekali, dan itu saya dapatkan di sekolah alam. Dan itu saya rasakan juga di diri saya ya. Makanya dari banyak perjalanan itu saya kemudian ya sampai saat ini saya memutuskan untuk kembali ke desa saya ya, seperti karena mungkin pertama panggilan dan juga passionnya saya mulai merasakan menguat ke arah sana. Ya mungkin untuk usia saat ini mungkin ini terlambat ya,
seandainya sejak dulu mungkin kenal dengan sekolah alam, mungkin sejak kecil saya mungkin sudah minta di sekolah alam ya Pak, supaya bakatnya udah ketahuan, dan saya tuh ketika kamu jadi apa, saya akan apa namanya, dengan tegas dan udah pasti akan menjawab bahwa saya sukanya ini, saya pengen jadi ini. Nah, itu sebenarnya itu yang kita harapkan. Sehingga ketika kita memilih jurusan atau apa, itu kita tidak bingung bertanya, saya milih jurusan apa ya nanti, saya mau kerja apa ya, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang kita sedang bangun ya, sampai sekarang juga kita sedang bangun di sekolah alam. Ini sebuah konsep yang menurut saya baru bagi saya, meskipun ini konsep yang sudah lama ada, meskipun baru ya, tapi sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai banyak yang mengenal. Seperti itu Pak. Iya, ya itu tadi apa perjalanan dari Pak Satria sehingga bisa mengenal yang namanya sekolah alam. Tentu saja kalau dari Pak Satria mungkin hikmahnya sangat besar ya bagi Sangat besar, kehidupan sangat besar. Pak Satria itu sendiri. Untuk saat ini kegiatan apa Pak? Ya, Kegiatannya. kegiatan saya ya kurang lebih sebenarnya kayak di sekolah waktu itu juga ya. Jadi saya karena hobi berkebun ya. Pertama kebetulan karena ada aset orang tua juga ya. Jadi saya ngelola aset ya, kebetulan kalau di tempat saya itu daerah perkebunan ya, perkebunan karet. Kemudian di lain itu juga saya punya mimpi atau berkeinginan untuk bagaimana menciptakan atau membuat satu produk-produk dari desa yang kemudian itu pengen ya minimal dikenal oleh di luar desa seperti itu. Dan saya juga ini project harian sih sebenarnya, saya coba-coba bikin green lab juga. Nah, bahasanya saya pinjam bahasa sekolah lah. Jadi saya juga sedang bikin-bikin kebun kecil juga di belakang rumah, minimal seperti yang pernah kita buat bersama juga, yaitu program ketahanan pangan ya. Sayang kalau misalnya kita itu apa namanya hanya sekedar pengen masak kangkung saja, harus jauh-jauh ke pasar. Kalau misalnya jauh dari pasar, kalau kita bisa tanam itu luar biasa ya. Karena apa namanya, untuk menanam itu tidak sulit ya, tidak mudah, dan kita lebih menghargai proses ketika menanam. Dan tentunya kalau kita sendiri yang menanam, otomatis kita kan tidak memberikan sesuatu yang membahayakan buat diri kita, Ya, betul, tidak betul. menggunakan bahan-bahan yang berbahaya lah seperti itu untuk kita Jadi konsumsi. masih Nah, kita tanam sendiri. masih Iya, konsisten dengan masih konsisten. bahan-bahan alami berarti. Masih, iya betul sekali. Ada kepikiran nggak kan kalau kita pakai Pak Satria kan tadi masih konsisten katanya memakai bahan-bahan alami. Kalau kita dari dulu kan pasti kita mengenal yang misalnya kalau kita mau menyuburkan tanaman kita pakai yang kimia misalnya. Itu kan jelas produktivitasnya tanaman itu lebih baik ya. Kalau dari Iya, segi ini ya. iya, Nah, kalau pandangan Pak Satria itu bagaimana? Ini kan sesuatu yang kalau kita bilang itu mempercepat yes. produktivitas kan. Nah, menurut pandangan Pak Satria gimana itu? Ya, kalau secara pribadi ini bagus sekali pertanyaan. Kalau secara pribadi ya, saya itu suka menanam karena saya berpikir ketika kita menanam dan bisa mempertahankan kualitas dari alam, ya artinya kita menjaga si alam ini, maka saya yakin dan insya Allah alam itu akan terus menerus memberikan sesuatu buat kita. Artinya feedbacknya itu tak terbatas. Nah, jadi konsepnya adalah kita bekerja sama dengan alam. Dengan cara apa? Realnya adalah menjaga, bersinergi. Artinya kita tidak, sifatnya manusia yang penuh nafsu dan serakah itu tidak kita memikirkan jadinya kita ingin meningkatkan produktivitas yang tinggi, tapi jadinya adalah eksploitasi, ya eksploitasi dengan cara mungkin ya kita menggunakan satu zat yang itu bisa mempercepat ya, tapi dampaknya adalah merusak. Ya, Nah, itu betul. kan artinya jangka keuntungan besar, tapi apa namanya akan merusak dan alam akan
tidak bisa memberikan feedback secara berkepanjangan seperti itu. Tapi dengan konsep yang kita bangun bersinergi dengan alam, bekerja sama dengan alam, menjaga keharmonisan itu, maka yang terjadi adalah kita punya apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu itu kita akan berpikir secara jangka panjang. Nah, konsep itu biasanya kalau di tanam-menanam itu kita bisa sederhanakan dengan bercocok tanam dengan cara yang organik. Nah, artinya kita bekerja sama dengan organisme-organisme ya untuk kalau misalnya tanah tidak subur, kita suburkan dengan cara yang organik kan seperti itu. Jadi kita bekerja sama jadinya ya. Bekerja sama bukan memanfaatkan ya. Kalau manfaatkan tuh hanya mungkin dari satu sisi kita yang ngarep ke dia memberikan hasil seperti itu. Tapi bekerja sama. Jadi artinya dia memberikan hasil, kita juga memberikan feedback dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengelolaan lahan ya, dengan cara yang organik seperti itu. Dan saya pikir insya Allah dengan seperti itu, pertama alam juga akan terjaga. Kembali lagi yang tadi adalah bahwa alam akan memberikan sesuatu yang tak terbatas buat kita. Dan namanya kita orang hidup ya pasti kita hari-hari butuh makan ya Pak ya. Betul sekali. Jadi sederhananya sih seperti itu. Iya. Oke, tadi saya lupa memberikan informasi ya kepada sahabat Salam Podcast ini. Jadi Pak Satria ini kan tadi sudah memaparkan ya. Jadi kegiatan sehari-harinya untuk saat ini adalah produktifnya itu di tanam-menanam Pak ya. Ya. Ya, jadi sebelum itu ketika itu Pak Satria ketika masih jadi fasilitator sekolah alam, memang Pak Satria ini merupakan koordinator dari Green Lab dan Outbound seperti itu. Jadi setidaknya dari pengalaman beliau ini, dari pengalaman Pak Satria ini yang sebenarnya sudah dulu sekali Pak ya, menggemari atau menyukai hal-hal tentang tanam menanam itu ya. Jadi sehingga sangat cocok waktu itu menjadi koordinator Green Lab ya, tanam menanam dan lain sebagainya di sekolah alam. Nah, kemudian Pak Satria ini juga selain fasilitator Green Lab pada waktu itu juga pernah menjadi fasilitator Outbound. Nah, ini sekarang ya. Jadi kalau Green Lab masalah tanam-tanam, kalau Outbound itu kalau bisa dibilang itu kalau anak-anak ketika mendengar kata outbound pasti yang ada di pikiran mereka itu bahagia. Nah, ini sekarang kita nyerempet ke outbound. Ya, kok bisa? Apakah sebelumnya punya pengalaman ya waktu di sekolah alam jadi fasilitator outbound? Kalau Green Lab mungkin ada pengalaman, ya kan? Tapi double job ketika di sekolah alam jadi fasilitator outbound juga. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ini kepada sahabat Salam Podcast ini. Kok jadi outbound ini? Ini bagaimana ini bisa diceritakan? Ya, outbound ya. Jadi outbound itu sebenarnya secara basic kemampuan atau keterampilan waktu itu menjadi kegiatan koordinator outbound itu memang tidak ada ya. Kayak basicnya memang berlatar belakang dari kecintaan saya atau kesukaan saya terhadap kegiatan traveling ya dan petualangan ya. Jadi nyambung dari kegiatan itu sebenarnya kalau secara sederhana itu kan kegiatan outbound memang melakukan satu kegiatan aktivitas games ya, kemudian trekking, salam trekking ya, kemudian salam adventure yang program sekolah alam juga itu merupakan bagian dari kegiatan yang memang dilakukan atau masuk bagian dari kegiatan outbound ya seperti itu. Jadi memang basic saya adalah suka dengan petualangan. Kenapa? Karena mungkin bagi orang ketika kita berpetualang itu ngapain sih jalan-jalan? Ngapain sih naik gunung? Nggak ada manfaatnya ya seperti itu. Buang-buang waktu ya. Cuman foya-foya. Mungkin secara kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa
saya pernah ceritakan kepada teman-teman bahwa setiap apa yang kita lakukan itu cobalah untuk memaknai sesuatu dari setiap perjalanan itu. Maka insya Allah kita akan dapatkan sesuatu. Contoh, misalnya ketika saya dulu berawal dari biasanya nih ketika saya dulu memang suka jalan-jalan atau trip bahasa kita ya, lagi suka trip gitu ya. Di awal-awal mungkin waktu kuliah itu saya baru mulai sih suka jalan-jalan ke beberapa daerah itu. Saya masih suka jalan sendiri ya, saya suka jalan sendiri mungkin sama adik aja dulu ya. Jadi karena adik laki-laki juga kebetulan juga suka. Jadi suka ke tempat-tempat yang baru ya, misalnya ada kalau di daerah Kota Bangun itu ya, Kutai Kartanegara, di sana ada jembatan terpanjang di Indonesia. Itu 15,3 kilometer. Itu luar biasa itu. Jadi itu satu pengetahuan, tidak hanya pengetahuan ya secara kita membaca, kita melihat video, tapi saya merasakan secara langsung saya berada di atas jembatan tersebut. Itu sangat luar biasa sekali. Selain itu, ya kita tahu, oh ternyata daerah Kota Bangun ini seperti ini, dengan kurang lebih budayanya seperti ini, di sini lebih banyak suku-suku seperti ini. Artinya nilai-nilai seperti itu yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan membaca dan melihat. Seperti itu. Karena itu momen yang mewarnai perjalanan kita setiap trip. Dan saya selalu melakukan itu. Jadi akhirnya sampai saya karena kecintaan itu ya, karena juga kita dipertemukan dengannya satu frekuensi ya. Jadi bermunculanlah yang namanya komunitas-komunitas ya, pecinta alam. Jadi Pak Satria ini pernah mengikuti sebagai informasi komunitas. Cuman komunitasnya pencinta alam, Pak ya? Ya, kalau kita sih bukan ya, bahasanya itu ya suka jalan-jalan lah. Kalau pecinta alam itu terlalu ini. Ya, jadi suka jalan-jalan lah, intinya seperti itu ya. Kebetulan, nah di situ juga ada warna baru yang saya dapatkan. Artinya ketika kita bertemu dengan orang banyak, ketika kita dapat pengalaman, ya, ketemu dengan orang banyak, akhirnya wawasan kita bisa terbuka dan kita bisa lebih lebar jaringan atau kenal dengan banyak teman-teman yang tidak hanya satu daerah. Artinya kenal di daerah sini, saya sini. Akhirnya dari situ karena kita suka berpetualang, jadi informasi itu semakin terbuka tentang dunia-dunia alam yang misalnya di sana ada tempat yang bagus, ada sebuah goa, ada sebuah gunung. Nah, kita bisa manfaatkan teman-teman yang ada di sana untuk berkegiatan bersama di sana. Artinya itu juga selain link juga tali persaudaraan kita jadi tersambung ya seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau saya sebut itu bukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, justru itu kegiatan positif yang yang itu akan momen sekali dalam perjalanan kita. Dan banyak sekali yang kita bisa pelajari. Kita tahu daerah orang, kita tahu lingkungan di sana seperti apa, sehingga wawasan kita terbuka. Artinya kita tidak hanya di satu tahu di lingkungan kita saja, di daerah kita saja, tapi kita bisa, oh ternyata di daerah sana seperti ini, daerah sini seperti itu. Akhirnya ya cukup banyak ya Pak. Meskipun belum sempat, ya pengen sebenarnya saya ke luar-luar pulau untuk menginjakkan berpetualang di tanah Jawa ya, banyak tempat-tempat keren lah di Indonesia ini. Sementara sih saya masih sebatas yang lokal-lokal saja, yang di Kalimantan saja. Itu pun kalau kita misalnya di Kalimantan itu nggak ada habisnya lah. Mulai dari pantai punya, gua juga ada, sampai kita pernah sempat berkegiatan sama sekolah alam juga ya. Betul. Sampai akhirnya masuk ke sekolah alam pun jadi berkegiatan outbound pun itu tidak jauh dari kegiatan-kegiatan itu. Jadi memang ada satu konsep outbound itu yang memang dari sisi pendidikannya adalah yang seperti tadi itu. Jadi anak itu sedini mungkin diberi banyak pengalaman, ya, diberi banyak pengalaman tuh, tahu banyak tempat ya, salah satu contohnya, kemudian bertemu dengan banyak orang, ya, dengan kemudian mereka bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan tersebut. Benar sekali. Ya. Luar biasa lah. Ya, jadi yang saya tangkap adalah
Kalau outbound kan biasa yang saya awal bilang tadi kan hanya sekedar event mungkin untuk senang-senang, Iya. refreshing itu kan. Nah, itu kalau di umum ya. Kan kalau kita dengar kata outbound mungkin bisa kita temukan di tempat wisata yang punya fasilitas itu, Pak ya. Ya, seperti itu. Di Kalimantan Timur ini pun cukup ada lah di beberapa tempat ya seperti itu ada. Namun kalau kita berbicara outbound yang khususnya di sekolah alam lah, karena Pak Satria kan sudah sedikit banyak sudah pernah Iya. melakukan itu. Apakah eh, kalau secara pandangan orang-orang sama nggak outbound yang sekolah alam lakukan dengan outbound yang di luar? Apakah hanya sekedar untuk refreshing, cari senang-senangnya aja, atau ada hal lain seperti itu? Ah, ya. eh ya, seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya, terkait dengan kegiatan apa apa yang kita peroleh dari kegiatan outbound itu sendiri. Jadi memang kalau kita ngelihat di daerah-daerah tempat wisata terutama ya, Ya, pasti kita akan, kalau kita ngelihat outbound itu ada eh, apa namanya, wahana ya, sebutannya itu wahana ya, ada ya betul. flying fox, kemudian ada yang panjat tebing dan lain-lain ya, seperti itu. Ya betul. Tapi eh, tidak sebatas itu ya, ternyata tidak sebatas itu, betul yang disampaikan oleh Pak Suti tadi. Seperti itu hanya kegiatan refreshing dan bersenang-senang saja seperti itu. Sedangkan di sekolah alam itu ada makna yang lebih dalam yang bisa kita dapatkan ketika kita berkegiatan outbound. Maka dengan seperti itu kita melihat apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi media untuk berkegiatan outbound. Seperti itu. Kita lihat pohon. Ya, kita lihat pohon ya, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah alam. Kita tidak punya tiang yang tinggi, kita tidak punya area untuk melakukan panjat tebing. Ada pohon. Bisa nggak itu disetting atau bisa nggak itu dijadikan satu kegiatan outbound yang itu bermakna jadinya. Nah, itu bisa jadi kita bisa lakukan. Nah, kita punya lapangan ya, punya lapangan, tidak ada apa-apanya, hanya sebuah lapangan. Nah, bisa nggak kita berkegiatan outbound di situ? Bisa seperti itu. Artinya melakukan sebuah kegiatan games yang sifatnya itu bisa kita setting. Misalnya ada beberapa anak yang melakukan, kemudian kita coba bikin pola yang uh, kita buat games kerja sama tim. Tapi bisa dilakukan. Artinya tidak hanya sebatas ya seperti yang dibilang tadi, seperti di tempat wisata itu wahana. Jadi tidak seperti itu. Tetapi apa yang kita mau berikan ke anak-anak, hikmah apa, refleksi apa yang perlu mereka dapatkan ketika mereka berkegiatan seperti itu. Maka dari ending dari sebuah kegiatan outbound itu tidak hanya mendapatkan senang sudah pasti, tapi hikmah ya, hikmah yang mereka dapatkan itu betul-betul mereka bisa rasakan, dan itu bisa menjadi bekal untuk apa namanya, keterampilan atau pembentukan karakter buat diri mereka. Karena apa yang kita bisa ajarkan di outbound itu banyak sekali. Mulai dari adabnya kita bisa ajarkan ya. Kalau kemampuan fisik jangan ditanya lagi, pasti mereka bergerak ya. Beda tuh, kayak kita main HP senang, ketawa-ketawa, bahagia, senang. Tapi apakah fisiknya terlatih kan seperti itu? Ya, apakah fisiknya terlatih? Tapi kalau dengan kegiatan fisik, anak sudah pasti senang, happy, fisiknya terlatih, kemudian akhlak, karakter dan lain-lain, kejujurannya, kerjasama seperti yang karakter di sekolah alam punya itu, maka bisa kita masukkan pendidikan karakter itu yang biasa digembur-gemburkan oleh kurikulum pendidikan di Indonesia ya, pendidikan karakter itu. Tapi kalau ditanya bagaimana cara mendidik karakter, hanya dengan ceramah saja ya anak-anak tidak semua anak bisa menerima cara seperti itu. Tapi dengan cara real aktivitas, maka anak-anak akan merasakan secara langsung. Karena menurut saya pendidikan karakter yang terbaik itu adalah memberikan metode yang terbaik itu adalah dengan cara aktivitas. Karena mereka akan merasakan real, merasakan kalau temannya jatuh, itu konsep tolong menolong itu mereka dapat. Karena real, ada yang sedang sakit, nah, maka pasti akan timbul rasa, nah, perlu nolong nggak, kayak gitu. Nah, artinya seperti itu. Misalnya ada temannya yang kesulitan,
Nah, itu kan baru sifat tolong menolong, kerjasamanya akan terbangun. Karena apa? Karena ada aktivitas di situ yang membuat dia jadi, oh ini toh yang namanya konsep tolong menolong, oh ini toh yang dinamakan kerja sama tim, seperti itu. Ya itu kurang lebih yang saya dapatkan waktu di sekolah. Iya. Jadi memang selain outbound itu untuk sarana untuk bersenang-senang, refreshing, ternyata sesuai yang dijelaskan Pak Satria tadi memang sangat banyak manfaat yang bisa diperoleh ya seperti itu. Terutama mungkin bagi anak-anak ya, karena kan di outbound juga ada berbagai aktivitas yang tentu saja ketika dilakukan itu mengasah beberapa komponennya seperti itu Pak Satria ya. Ya, mungkin ini bisa dihubungkan juga Pak, mungkin karena tadi Pak Satria juga sempat menyinggung yang saya di awal juga memperkenalkan bahwasanya Pak Satria ini pernah menjadi seorang edukator di anak berkebutuhan khusus. Tentu saja pasti ini sedikit banyak punya ilmu kan. Tentu saja kalau dihubungkan ke outbound ada nggak hubungan? Karena tadi Pak Satria sudah menjelaskan ternyata ada manfaat lebih, terutama di aktivitasnya tersebut. Nah, kalau dihubungkan ke waktu Pak Satria menjadi edukator, ada nggak ilmu-ilmu yang kira-kira terutama kalau di dunia pendidikan itu fisik motorik. Nah, fisik motorik Ya, ada nggak eh, hal-hal yang dihubung-hubungkan dengan pengalaman Pak Satria tersebut? Ini bisa diinfokan atau dijelaskan kepada sahabat Salam Podcast. ya. Nah, oke. Baik, tadi Pak Safi bertanya tentang apa namanya, ada tidak keterkaitan ya, ada tidak Ya, ya. keterkaitan ketika pengalaman dulu saya waktu menjadi seorang edukator anak-anak berkebutuhan khusus dengan ketika saya menjadi koordinator di Outbound, itu sangat-sangat sinkron sekali. Artinya memang basicnya mungkin saya pernah dapatkan juga waktu di saya menjadi seorang edukator dulu. Itu memang yang saya ingat sampai sekarang itu dan sangat membekas. Mungkin ini bisa juga menjadi bekal saya ketika nanti saya sudah punya anak, bahwa ternyata ada satu piramida belajar yang ini harusnya memang semua orang tua memahami konsep itu ya. Artinya ketika kita memahami konsep itu, kita tidak menuntut anak itu untuk cepat, tapi melalui step by step. Perkembangan anak itu harus dilewati step by step gitu. Seperti itu. Nah, seperti yang motorik tadi. Kalau kita bicara tentang piramida belajar ini yang saya ingat ya, mungkin kalau ada lupa-lupa, mohon maaf. Jadi ketika di piramida belajar itu ternyata anak itu ketika sejak dia dilahirkan itu yang pertama kali dia pelajari itu bukanlah akademik. Ya, bukanlah akademik. Bukan akademik. Bukan akademik. Jadi akademik itu kan yang sifatnya dia proses pembelajaran ini ya, termasuk kemampuan berbicara. Bukan itu ya. Tapi yang paling di dasar itu, ataupun kalau kita bisa bicara rumah itu fondasinya, sampai dari dia menata ke atas tuh seperti yang tadi Pak Sabi bilang, itu adalah sensor motorik. Nah, apa itu sensor motorik? Adalah kemampuan fisik tubuhnya dulu nih yang harus dikuatin seperti itu. Makanya anak ketika lahir itu yang pertama dia pelajari itu apa? Bukan ngomong dulu kan, bukan bicara dulu, melainkan dia bagaimana harus memiliki otot-otot persendian yang bagus ya, berfungsi dengan baik ya. Kemudian dia belajar merayap, kan makanya ada tingkatannya, seperti dia harus merayap dulu, itu alamiah ya. Jadi memang dari Allah memang seperti itu ya. Jadi harus merayap dulu, tiba-tiba anak bisa merangkak ya, sampai dia akhirnya dia bisa berjalan. Makanya ketika dia baru merayap, jangan terlalu cepat juga kita suruh untuk dia berdiri, apalagi berlari seperti itu. Biarkan tahapan-tahapan perkembangan itu, selama memang itu sesuai dengan tahapannya. Misalnya kalau usia sekian memang waktunya memang masih merayap, jangan terlalu cepat untuk disuruh berjalan. Biarkan proses itu berjalan secara alami. Karena dulu pernah saya dapatkan, ternyata makna dari setiap step by step yang memang alami itu adalah kebutuhan yang anak harus dapatkan. Artinya kegiatan merangkak itu
memiliki memiliki sebuah makna anak ini sedang melatih keseimbangan tubuh. Makanya kalau kita merayap itu ya ceritakan secara teknisnya ya. Jika misalnya kegiatan anak itu merayap, dia pasti berseberangan ya, misalnya tangan kanannya maju, kaki kiri maju seperti itu. Nah, itu kan konsep yang seimbang itu kan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita memaknai lebih dalam dari kegiatan itu saja, anak itu sebenarnya sudah proses belajar ya, sedang mengasah kemampuan motoriknya seperti itu. Jadi sampai dia akhirnya tiba-tiba bisa merangkak, sampai akhirnya dia bisa berdiri, berlari dan lain-lain, baru setelah kemampuan itu muncul, baru kemampuan yang lain akan terbangun. Maka kemampuan bahasanya juga akan terasa ya. Ya tentu juga dengan stimulus nanti akan ada diberikan stimulus literasi ya, seperti dongeng dan lain-lain, itu mungkin Pak Sapi lebih paham ya. Cuman kembali lagi dari kegiatan outbound tadi, apakah sinkron dengan kegiatan yang kita ke pengalaman yang saya lakukan dulu waktu kegiatan edukator itu, ya sangat sinkron sekali. Makanya banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu rata-rata memiliki masalah dengan masalah motoriknya. Sehingga logikanya kalau sebuah rumah itu pondasinya ini masih ada yang salah, yang harus kita perbaiki bukan atapnya, tapi pondasinya harus dibaikin dulu kan, seperti itu. Ya, betul. Makanya kita harus seperti kalau ngomongin komputer itu install ulang dulu. Jadi kita harus runtut dulu ke bawah nih. Ada yang kurang belum? Oh ternyata dia masalah keseimbangannya ini belum matang. Matangin dulu masalah keseimbangannya. Oh kontrol geraknya ini masih sering aktifnya berlebihan nih. Kontrol geraknya masih sering kesandung lah, masih sering jatuh lah. Megang gelas masih sering belum kuat nih tangan-tangan. Jadi kayak peristiwa tadi kesandung, sering jatuh, itu bukan karena kebiasaan atau apa? Bukan karena kebiasaan, dan kita bisa runtut itu ke bawah. Bisa jadi kesandung itu karena otot kakinya kan belum kuat. Seperti itu Pak ya. Jadi memang kita proses belajar ya seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua juga ya alhamdulillah saya dapat pengalaman seperti itu. Jadi itu bisa jadi bekal lah buat saya, dan juga bahwa tidak perlukah kita menuntut untuk bahwa kita yakin bahwa fitrahnya anak-anak itu sudah disematkan buat masing-masing dari anak itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita step by step kehidupannya anak-anak ini, tahap perkembangannya anak ini kita maksimalkan, kita stimulus dengan baik kayak gitu. Termasuk fisiknya harus dikuatkan lagi seperti itu. Iya, ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, informasi yang sangat bermanfaat tentu saja ya buat sahabat Salam Podcast yang menyaksikan podcast kali ini. Ternyata memang hal-hal yang kita kira itu memang biasa, ternyata memang seperti yang Pak Satria jelaskan, kadang kan kita melihat anak-anak itu kok ini ya gemetaran, megang sesuatu, sering tersandung, seperti itu. Apakah karena kebiasaan? Mungkin kalau di masyarakat yang mungkin, mohon maaf, mungkin belum mengetahui hal tersebut ya dianggap biasa. Atau anaknya mungkin kurang hati-hati dan lain sebagainya. Ternyata setelah mendengar dari penjelasan Pak Satria, tentu saja dengan ilmu yang sudah diperoleh melalui pengalaman menjadi edukator anak berkebutuhan khusus, ternyata ada sangkut pautnya, ternyata seperti itu. Dan ini informasi yang sangat penting juga ya buat kita semua, terutama mungkin bagi orang tua atau calon orang tua yang mungkin akan sebentar lagi, bagi yang belum menikah mungkin akan sebentar lagi menikah, bagi yang sudah menikah sebentar lagi punya anak. Jadi informasi ini mungkin sangat bermanfaat seperti itu. Dan tentu saja kalau ngomongin masalah tadi ya, Green Lab maupun Outbound, tentu saja itu salah satu program yang unggulan Pak ya, kalau di sekolah alam ya Pak ya. Seperti itu, unggulan. Jadi memang fokus kita sebenarnya ini sebagai informasi saja, di fokus kita ada di 4 pilar. Jadi di pilar akhlak, kemudian logika berpikir, dan kemudian ada leadership, kepemimpinan, dan yang terakhir ada pilar entrepreneurship. Dan saya rasa yang 4 pilar itu
kalau kita simak secara utuh selama podcast kita sudah disebutkan juga sebenarnya oleh Pak Satria. Gimana tadi ketika Pak Satria menggambarkan aktivitas anak ketika outbound. Nah, itu kan ada Pak Satria tadi menyebutkan bagaimana kita saling bantu, saling support, motivasi teman kita ketika kita sedang bermain outbound. Saya juga pernah dengar ini, Pak. Entah benar atau tidak, kalau kita misalnya berkegiatan di alam, entah kita mau trekking atau kita mau camping, itu bisa keluar sifat asli kita, Pak. Itu bagaimana itu? Saya pernah dengar itu. Baiklah. Bisa di ini kan, Pak? Betul. Benar nggak itu? Saya akan coba untuk menyampaikan dengan mungkin logika dan pengalaman yang saya pernah ini ya. Artinya apakah itu fakta atau mitos ya seperti itu. Ya. Jadi apakah sifat asli kita akan keluar apabila kita berpetualang, camping, ya trekking ya. Apakah kita akan kelihatan seperti itu? Saya bisa ceritakan seperti ini. Jadi kalau kita selalu berada di posisi yang nyaman ya, ketika kita mungkin tidak pernah melakukan kegiatan seperti itu, mungkin wujud aslinya tidak kelihatan atau sifat aslinya tidak kelihatan. Tapi coba saja kita ajak untuk trekking atau melakukan satu kegiatan yang lebih ekstrim dari kegiatan yang biasa dia lakukan. Lihat apa yang terjadi selama proses kegiatan tersebut. Seperti itu ya. Misal, tadi yang seperti disampaikan ya, apakah wujud karakter sesungguhnya akan muncul itu, kita bisa lihat yang paling sering itu terlihat adalah masalah sabar. Bisa kelihatan apakah anak itu sabar atau tidak, gerusa-gerusu apa tidak. Jangankan anak, yang orang dewasa juga seperti itu. Kemudian ketika kita berkegiatan seperti itu ya, biasanya sih akan berkelompok ya, Nah, dalam kelompok itu kan akan terlihat biasanya ketika kita misalnya dalam hutan menghadapi satu problem atau masalahan, ada yang karakternya itu dia solutif ya. Ada yang sifatnya itu adalah panikan ya, mendapatkan masalah sedikit di hutan udah panik, gerusa-gerusu ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya sedikit-sedikit mengeluh ya. Jadi semua karakter itu terbuka. Jadi saya bisa bilang apa yang tadi ditanyakan itu mitos atau fakta, itu adalah fakta seperti itu. Kenapa? Karena di outbound sendiri kan keluar dari batasan. Ya, kalau secara sederhana mungkin benar apa tidak ya? Mungkin secara katanya mungkin out of boundary gitu ya. Kalau setahu saya sih keluar dari batasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ketika berkegiatan outbound itu diminta untuk mengeluarkan semaksimal yang kita punya gitu. Di kegiatan outbound itu dikeluarkan itu sehingga karakter kita akan muncul gitu. Yang kita awalnya sangat takut ketika kita tidak pernah mendapatkan masalah, kita dihadapkan pada masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu karakternya akan terbuka semua. Apakah dia sifatnya solutif, mudah menyerah ya. Dan kemudian kalau kegiatan berkelompok atau lain-lain itu apakah kita jujur apa tidak, itu bisa dilihat Pak dari situ. Nah, kembali lagi kalau ke pendidikan karakter tadi, apakah itu nyambung dengan bisa dilakukan dengan kegiatan outbound, bisa disimpulkan sendiri kan seperti itu. Artinya real aktivitas yang kita berikan itu akan memunculkan sisi-sisi karakter seperti itu. Tinggal kalau misalnya dari sisi anak-anak, kalau mungkin orang dewasa mungkin sudah susah Pak ya. Karena mungkin bisa dibilang karakter sudah mendarah daging seperti itu. Kan? Betul. Nah, mungkin bisa disembunyikan kan ya. Betul, bisa disembunyikan, kalaupun keluar sifat seperti itu mungkin akan susah untuk dirubah kan seperti itu. Tapi kalau itu seperti sekolah alam nih, dia memang sudah punya konsep untuk pendidikan karakter akhlaknya tersebut, maka ketika kita dalam kegiatan itu kita melihat sifat anak yang mungkin masih ada kesempatan atau peluang untuk diperbaiki, maka itu bisa jadi momen yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki akhlak anak. Seperti itu. Nyambung ke situ Pak ya. Ternyata memang bisa dibilang ini
fakta ya. Nah, artinya kalau fakta artinya mungkin bisa dilihat di pengalaman dari Pak Satria itu sendiri ya. Artinya nanti sahabat Salam Podcast ini bisa menyimpulkan ya sesuai pandangan sendiri apa benar seperti itu. Nah, menurut pandangan Pak Satria itu fakta karena Pak Satria sedikit banyak sudah melalui itu, melihat berbagai macam kalau di penelitian sampel Pak ya. Iya. Ya, sampelnya sudah banyak, jadi sudah mulai dari teman komunitas dan lain sebagainya itu sudah sedikit banyak sudah tahu lah Pak Satria. Jadi memang luar biasa sekali tadi yang disampaikan bahasanya memang karakter kita itu apalagi di anak-anak ya. Saya rasa anak-anak itu punya sifat jujur sebenarnya. Sifat jujur yang dia akan spontan keluar. Nah, namun kita itu mungkin selaku orang tua atau guru kadang itu menilainya hanya menurut kacamata kita saja seperti itu. Padahal mungkin itu bentuk kejujuran mereka seperti itu. Dan ini mungkin hal-hal yang perlu kita semua ya, Iya, gini sahabat-sahabat Pak. guru. Ini nyambung Pak. Ya, Sedikit ya. saya terkait kejujuran tadi kan Oh iya, iya. Siap, siap. dari sudut pandang ini ya. Jadi Pak Sabila dari sudut pandang atau kacamata orang tua. Nah, tapi yang sering terlewat itu kenapa anak tidak jujur, tidak mencari latar belakangnya. Ya, ya, Nah, ya, ya. itu logikanya di sana. Harusnya kita kan mencari seperti itu. Jadi kita hanya taunya anak tidak jujur. Stop. Ya. Tapi kenapa anak itu tidak jujur? Harusnya itu yang kita bisa. Nah, itu di semua karakter yang lain bisa kita misalnya kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, tapi cukup sampai di situ saja. Tapi kita tidak melihat latar belakangnya kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Tapi ketika di sekolah alam kan kita selalu menggali informasi itu. Sehingga efeknya apa? Efeknya anak tidak merasa dia ditodong, melainkan dia didengar. Nah, ternyata dia tidak mengerjakan tugas karena seperti ini, ada alasan di belakang itu semua, dan itu juga akan melatih literasi anak supaya dia tidak menjadi takut untuk menyampaikan sebuah pandangan seperti itu. Mungkin itu sedikit Pak tadi di celah-celah saya masuk karena Ya, saya ingat. siap. Terima kasih ya. Ya, sangat menarik sekali sahabat-sahabat. Tak terasa sudah 1 jam ya perbincangan kita. Iya. Iya. Mungkin sedikit closing ya. Jadi Pak Satria ini alhamdulillah Pak ya sudah menikah ya. Dan alhamdulillah Pak Satria juga sudah alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah ya untuk sudah berapa ini Pak? Berapa bulan Pak? Apa itu Pak? Istrinya sudah berapa bulan? Oh ya, alhamdulillah ya, ini diberi amanah oleh Allah ya cukup cepat ya, artinya dari jarak saya menikah, alhamdulillah saya menikah Oktober sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah sekitar kebetulan ini dikasih amanah sama Allah ya, insya Allah akan jadi calon bapak, itu sudah kurang lebih 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, 4 bulan. Sisa berapa itu? Sisa 5, kurang lebih ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Jadi artinya saya berterima kasih kepada Allah ya, karena memberikan saya satu alur pendidikan yang alhamdulillah saya merasa sampai saat ini saya menjalani kehidupan dengan positif. Saya dipertemukan dengan banyak orang hebat, sehingga itu yang menjadikan saya mempunyai banyak wawasan, ilmu yang bekal ini mungkin bisa saya jadikan bekal buat nanti bisa mendidik keluarga dan anak-anak saya lah, seperti itu kurang lebih. Iya. Oke, baiklah sahabat Salam Podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sudah 1 jam kebersamaan kita dan saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Satria yang mau meluangkan waktunya. Saya rasa mungkin kalau di rumah itu Pak Satria cukup produktif. Jadi mungkin iya, jadi mungkin untuk waktu luang kita harus ini dulu, janjian dulu ya. Dan alhamdulillah Pak Satria hari ini sudah berkenan untuk hadir ya. Hari ini di mana Pak? Di Samarinda atau di? Ini kebetulan di Samarinda. Saya kalau weekend ya karena
kondisi istri memang masih belum memungkinkan ya, karena kondisi yang masih ini ya awal-awal kehamilan ya, seperti itu. Jadi memang saya masih aktivitasnya masih lalu lalang nih, desa Iya. kota. Tapi alhamdulillah masih sehat semua lah keluarga. Alhamdulillah. Oke, itu dari Pak Satria ya. Ya, intinya mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan pada hari ini sedikit banyak punya manfaat ya seperti itu, khususnya buat diri pribadi maupun dari Pak Satria sendiri dan sahabat-sahabat Salam Podcast yang menonton streaming ini. Oke, baiklah, mungkin itu ya untuk Salam Podcast pada hari ini. Terima kasih buat Pak Satria, terima kasih buat Terima kasih. sahabat Salam Podcast yang sudah menyaksikan streaming ini. Dan insya Allah kita akan tetap melanjutkan Salam Podcast ini secara rutin ya, dengan tentu saja dengan bintang tamu yang berbeda ya seperti itu. Dan tetap saksikan ya sahabat-sahabat. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang di Salam Podcast. Baiklah, mungkin itu dari saya. Ya, mari kita tutup ya pertemuan kita di Salam Podcast pada kali ini. Seperti biasa, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di Salam Podcast. Salam podcast. Yes. Oke.